Oke, yang pertama, di dalam menemani anak titipan ilahi, ada bekal hati yang harus kita miliki. Dan bekal yang pertama, yang paling utama dan gak boleh dilupakan adalah ikhlas. Ikhlas yang saya maksud adalah memutuskan harapan dari manusia. Lupa, kadang kita lupa ya, siapa kita yang ingin merubah anak. Padahal ada nabi yang bahkan tidak bisa merubah anaknya. Nabi siapa? Nabi Nuh. Diceritakan dalam Al-Quran, bahkan ketika banjir sudah mulai menggenangi tempat pemukiman kaumnya Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh sudah mulai berlayar. Nabi Nuh itu masih punya usaha ikhtiar untuk menawarkan bantuan kepada anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, ayo datang naik bersama kami. Karena yang naik kapal hanya orang-orang beriman kepada Allah. Nabi Nuh maka tetap berjuang supaya anaknya mau beriman kepada Allah dan mau menaiki kapal keimanan. Tapi ternyata jawaban anaknya Nabi Nuh apa? Sa'awi ila jabali yaqsimuni. Tidak, wahai bapakku, aku akan lari ke puncak gunung. Di puncak gunung aku akan selamat. Karena dia berpikir setinggi-tingginya banjir gak mungkin melebihi gunung. Tapi tidak, dengan banjir di masa itu, banjir di masa Nabi Nuh melebihi gunung. Dan anak Nabi Nuh termasuk yang meninggal dalam peristiwa banjir itu. Sebagai pelajaran kepada kita, Nabi Nuh aja yang imannya luar biasa, yang solehnya luar biasa, dekat banget sama Allah, dibimbing langsung oleh Allah, gak bisa merubah anaknya. Terus siapa kita? Ada nabi palsu ada? Palsu aja gak ada. Yang nabi asli aja gak bisa merubah anaknya. Bahkan ada nabi yang gak bisa merubah paman yang sangat beliau cintai. Siapa? Nabi terbaik, nabi yang paling dekat sama Allah, Khalilullah, gak bisa merubah orang yang dia cintai. Maka Allah sampaikan satu ayat untuk Nabi Muhammad dan berlaku untuk kita dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tuh gak bisa merubah orang-orang yang kamu cintai. Aku yang bisa merubahnya. Pertanyaannya, sudahkah kita bergantung kepada Allah atau masih ngotot dengan ikhtiar kita? Karena orang ketika berikhtiar, berusaha tanpa melibatkan Allah, cenderung obsesif controlling dalam istilah psikologi, itu biasanya hatinya sempit. Dan ketika hati sempit, yang gampang aja gak ketemu, apalagi yang susah. Contoh sehari-hari, ibu-ibu pernah gak nyari barang dalam keadaan hatinya sempit, buru-buru pengen banget ketemu gak barang? Jangankan barang, kacamata kalau ditaruh di kepala dicari, betul tidak? Maka siapa yang hatinya sempit, urusannya sulit, makan apapun rasanya pahit, biasanya orangnya pelit, sering sembelit, hidupnya pailit. Cari lagi yang itu. Apa? Ayo mikir. Apa bu? Tapi siapa yang hatinya lapang? Makanya coba, ketika Anda nyari barang dalam keadaan sempit, marah-marah, ketemu nggak barangnya? Kapan ketemu itu barang? Saat sudah apa? Tenang. Saat sudah lapang. Bahasa psikologinya tuh acceptance, berdamai dengan takdir. Dengan kalimat apa? Ya udah hilang kali, nggak apa-apa lah, nanti gampang beli lagi. Ketemu nggak? Kalau yang terjadi itu kepada 1-2 orang itu namanya kebetulan. Tapi kalau semua kita pernah mengalami itu namanya konsep kehidupan. Bukan berarti kita nggak ikhtiar, tapi hatinya tuh damai. Kenapa damai? Ya, meyakini satu hal ini. Makanya ini satu hal ini penting banget saya sampaikan. Ini makanya BKMT dan Majelis Tauhid Sigli PD ini spesial banget. Pengajian yang paling spesial tuh di sini. Dan saya ngomong begini di setiap pengajian untuk menyenangkan jemaah. Kawan-kawan, satu hal yang harus kita ingat,
What belong to you will simply find you. Apa artinya? Dilarang merokok. Bukan ya. What belong to you, apa-apa yang Allah takdirkan menjadi hakmu, menjadi bagianmu, akan dengan mudah sampai kepadamu. Sebaliknya, apa-apa yang Allah takdirkan bukan untukmu, walaupun jaraknya sejarak 2 bibir tidak akan sampai kepadamu. Tapi sebaliknya, apa-apa yang Allah takdirkan untukmu, walaupun jaraknya 2 gunung akan sampai kepadamu. Dan saya betul-betul merasakan itu terjadi dalam hidup saya. Saya boleh cerita? Kalau nggak boleh, saya nggak cerita. Yang boleh cuma 10 orang kan? Boleh? Kayaknya terpaksa bolehnya. Paksa boleh. Ibu bapak, saya pertama kali naik pesawat itu perjalanan dari Jakarta ke Jeddah. Pertama kali naik pesawat, sekitar 15 tahun yang lalu, saya diumrohkan gratis oleh salah seorang jamaah. Itu pertama kali naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah. Saya masih ingat itu momentum yang sangat luar biasa bagi saya. Dan first experience gitu naik pesawat, oh gini pesawatnya. Dan ternyata pas di atas nggak terasa gerak gitu pesawatnya, karena pesawatnya pesawat besar. Waktu itu saya naik Saudi Airlines, cukup besar. Dan ada satu kejadian yang selalu saya ingat. Saat di ketinggian sekitar 40.000 kaki, saat setirnya sudah boleh dilepas, saat pesawat sudah stabil, saya lihat di maps saya sedang berada di atas negara Sri Lanka waktu itu, jadi di bawah saya Sri Lanka. Dengan mata kepala saya lihat ayam ngikutin pesawat saya. Percaya? Ayam, chicken. Saya lihat tuh, nggak mimpi saya yang dokan. Saya lihat ayam itu ngikutin pesawat saya. Pesawatnya ke kiri, ayamnya ke kiri. Pesawatnya ke kanan, ayam ke kanan. Setiap pesawat kemanapun ayam yang ngikut. Percaya? Ayam bakar. Goreng. Menu makan siang dosa. Apa yang salah dengan cerita saya? Yang salah pikiran Anda. Anda membayangkan ayam itu mengatakan, saya nggak cerita begitu. Saya hanya cuma cerita ayam ngikutin pesawat saya. Benar nggak berarti? Walaupun sudah dibakar kan tetap ayam, betul tidak? Dan ngikutin pesawat saya nggak? Jadi yang salah pikiran Anda bukan cerita saya. Anda membayangkan ada ayam itu keseringan nonton film Indosiar. Tapi bukan itu pelajarannya. Ketika saya makan, jadi gini cerita, itu kan pesawat umroh tuh. Jadi semuanya warga Indonesia. Walaupun pesawatnya Saudi Airlines, makanannya Indonesia banget tuh. Dan ketika saya makan, itu ayam bakar bumbu Lamongan. Karena saya sering di Jawa Timur, saya hafal betul ini bumbu Lamongan. Bayangkan, sudah sejauh itu saya meninggalkan Lamongan. Kalau memang ini jatah untukku sampai ke perutku. Tapi sebaliknya, Anda pernah nggak mau makan, udah hampir nempel bibir tumpah. Sedekat apapun itu makanan ke bibirmu, kalau bukan untuk nggak akan sampai cuman. Yakini itu dalam kehidupan, supaya kita berpikir dalam keadaan hati yang tenang dan damai. Rezeki sudah terukur, tidak akan tertukar. Ada yang menikah dengan orang selain orang Aceh, dengan orang Jawa mungkin ada, yang suaminya pasangannya orang beda pulau ada. Apa nggak ada laki-laki di PDI? Mungkin sebelum menikah dengan sekarang sudah taaruf beberapa kali dengan yang lain. Kalau bukan jodoh nggak akan ketemu. Saya punya jamaah orang Jawa, bunda-bunda semua. Orang Jawa kerja di Kalimantan, dan dia belum paham agama. Ceritanya waktu itu dia pacaran sama orang Kalimantan pernah, Sulawesi pernah, orang mana-mana pernah bukan. Dia cukup ganteng dan mapan. Dia bekerja di perusahaan tambang, middle management, dia orang kantor, gajinya sekitar 30 juta per bulan. Apa dia pacaran dengan banyak wanita. Anda tahu menikah dengan siapa? Dengan teman SD yang rumahnya nempel dengan rumahnya di kampung. Di rumah dia dengan rumah pasangannya tuh nempel. Jadi kalau istrinya ribut marah, aku pulang ke rumah orang tuaku. Sampai saking dekatnya. Sejauh apapun dia mencari wanita-wanita yang akan menjadi istrinya. Kalau bukan jatahnya nggak akan jadi. Jadinya saat dia pulang lebaran ke rumah, tiba-tiba ada perempuan yang datang ke rumahnya untuk bertemu dengan ibundanya, dan dia baru sadar itu teman SD-nya. Muncul rasa cinta menikah. Jadi nggak usah kemudian terburu-buru mencari dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Tidak usah kemudian pamer supaya orang tahu selfie cekrek, siap dinikahi loh. Jadilah wanita yang bermartabat.
Ada yang belum menikah di sini perempuan? Angkat tangan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadilah perempuan yang mahal. Suatu hari kau akan menikah, dan di malam pertama kau bertemu dengan suamimu. Anda pun melepas hijab, terurai rambutmu, dan katakan di hadapan suamimu, "Wahai laki-laki yang bernama suamiku, lihat rambut ini, aku jaga 27 tahun hanya untukmu. Pegang tanganku. Mungkin tidak sehalus kulit bayi, tapi aku jaga kulit tanganku tidak pernah disentuh kecuali hanya olehku." Berharga betul perempuan, betul tidak? Jangan jadi tipe perempuan gorengan. Tahu perempuan gorengan? Ada penjual gorengan di sini? Ada. Boleh saya pegang? Boleh? Boleh. Gosong-gosong. Boleh saya kembalikan? Boleh, buka pintu gorengan. Dilihat dulu, ditambah boleh. Tapi jadilah tipe perempuan Black Forest. Tahu Black Forest? Tahu Black Forest? Tahu. Apalagi ada Black, mirip betul berarti kan? Tahu Black Forest? Black Forest sebelum dibeli nggak boleh dipegang-pegang, betul tidak? Ditempatkan di tempat istimewa, betul tidak? Ada tukang Black Forest di pinggir jalan? Tidak ada. Di tempat yang bersih, rapi. Dan bahkan Black Forest tidak ditampakkan kecuali bagi yang sanggup membayar, betul tidak? Dan tidak ada orang makan Black Forest di pinggir jalan. Setelah dia beli, dia pun makan Black Forest di tempat yang istimewa, betul tidak? Apalagi kalau ada Black, mirip betul berarti kan? Maka perempuan jaga dirimu. Allah nikahkan engkau dengan jodohmu bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang paling tepat. Yakini Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kecuali yang terbaik untuk Allah. Sedang siapkan pangeran yang soleh insya Allah. Coba yang belum menikah angkat tangan. Saya doakan semua yang angkat tangan menikah dengan laki-laki soleh, hafal Quran, opa-opa Korea. Mu'alaf, Masya Allah luar biasa, betul tidak? Bayangkan opa-opa Korea mu'alaf hafid Quran. Jaga dirimu, karena jodoh adalah cerminan ini nggak jauh-jauh jodoh itu kawan-kawan. Maka alih-alih mencari, lebih baik mempersiapkan diri. Biarkan Allah yang mendatangkan pribadi terbaik untukmu, wahai orang. Oke, lanjut. Coba ulangi. Hidup itu JS apa JS? Jalani syukuri. Sebentar, sebenarnya laptop saya terkunci. Nah, ini rumus yang pertama. Apa Ikhlas. Ikhlas itu apa sih maksudnya? Memutus harapan dari manusia. Udah tugas kita Bu, melayani anak, mendidik anak. Udah, anak seperti apa urusannya dengan Allah. Biasanya gitu. Biasain kita itu mengerjakan bagian kita aja. Bagian kita apa? Ikhtiar. Bagian Allah kasih. Siapa yang di sini yang pernah ngajarin anak belajar di rumah sambil marah-marah angkat tangan? Terus angkat tangannya dari wajahnya seperti semuanya begitu. Pertanyaannya, kenapa Anda marah Bu? Kenapa Anda marah? Karena anaknya nggak paham. Setelah Anda marah paham. Terus apa manfaat marahan Anda? Habis energi. Hah? Habis energi yang ada. Jangan sampai sudah anak gak paham dan dia trauma belajar sama Anda. Makanya kemarin waktu pandemi, saya nggak tahu di Aceh, di Jawa itu kan sekolah diliburkan dan sekolahnya dari rumah ya. Betul tidak? Di Aceh juga sama. Itu awalnya anak-anak kita bahagia karena sekolahnya di rumah. Tapi setelah 1 minggu di rumah mereka lebih milih sekolah. Ternyata orang tua pun lebih kejam daripada guru. Karena ternyata apa? Ilmu parenting yang Anda pelajari selama ini hanya bertahan 2 hari, betul tidak? 2 hari masih lembut sesuai parenting, betul tidak? Anak belajar sebentar, 3 hari keluar aslinya. Itulah kenapa semua itu harus dari hati bukan? Maka ada 3 tingkatan ilmu. 3 tingkatan ilmu ini selalu kaitannya sama hati. Tahu, mau, mampu. Ulangi. Tahu, mau. Nah, kebanyakan kita belajar ilmu parenting itu tahu, jadi tahu gini. Tapi urusan apakah kita mau mengamalkan atau mampu itu urusannya hati, Pak. Hidayah bahasanya. Banyak ke orang yang tahu, banyak ke perempuan yang tahu bahwa marah-marah sama suami itu perbuatan yang jelek. Banyak gak? Banyak.
Banyak. Contohnya saya gitu. Jadi dari tahu ke mau, dari mau ke mampu itu hidayah banget loh Kak. Makanya doa belajar apa? Doa belajar kalau kita dan anak kita mau belajar doanya apa? Bismillah, Allahumma amin, pasti belajar ini. Saya mau baca apa doanya? Robbi zidni warzuqni. Tanya Pak Ustaz, harusnya doa itu kan bisa begini, Robbi zidni ilma wa fahma, kan bisa. Dalam bahasa Arab itu lebih efektif dan efisien kalimatnya apa? Robbi zidni ilma wa fahma, bisa. Tapi kenapa doanya Robbi zidni ilma warzuqni fahma? Kenapa? Ilmu bisa kita tambah, pemahaman rezeki dari Allah. Karena paham tidak tuh hidayah. Jadi tahu itu hidayah, mau butuh hidayah, mampu lebih butuh hidayah. Saya ngomong begini, semuanya mendengarkan dari orang yang sama, pemahamannya beda-beda. Setelah ini, sebagian mengamalkan, sebagian tidak mengamalkan, dan itu adalah kendalinya Allah. Oh, itu kenapa doanya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Li'annal fahma ar-rizqu minallah. Paham itu rezeki dari Allah bukan? Itulah kenapa guru dulu sama guru sekarang lebih mudah dipahami siapa? Guru dulu. Padahal guru dulu gak banyak yang lulusan sarjana pendidikan. Betul ya? Bahkan mereka ngajar karena gak ada yang mau ngajar, betul? Kenapa mereka mudah dipahami? Karena sebelum ngajar, karena mereka gak merasa bisa, bergantungnya sama Allah. Allah pahamkan murid-murid. Sekarang kebanyakan kurikulum berganti-ganti setiap ganti menteri. Betul tidak? Anak kita dulu punya anak 3, bukunya bisa turun-turun menurun. Betul tidak? Kakaknya selesai pindah ke adiknya. Sekarang jangankan kakak beradik, 1 anak ganti buku dalam setahun berapa kali? Ada sekarang. Sudah kali itu anak-anak kuliah, betul tidak? Sekarang kurikulum apa yang berlaku? Merdeka. Jangankan muridnya, gurunya pun bingung, betul tidak? Betul? Diundang lagi kumpul sekabupaten, bimbingan, teknis sudah paham, ganti lagi. Bagaimana muridnya paham kalau gurunya sudah bingung? Ada satu hal yang harus kita pentingkan, itu kondisi batin. Dan bersyukur banget saya sering banget diundang di berbagai pemerintah. Saya kemarin baru pulang dari Payakumbuh, Sumatera Barat, diundang oleh pemerintah untuk mengumpulkan seluruh guru kabupaten. Saya bahas materi ini, Bapak. Karena sangat berpengaruh jika seorang guru hatinya bersih, maka ikhtiarnya jadi powerful. Karena Allah terlibat dalam ikhtiar seorang hamba itu luar biasa. Jadi kita tuh butuh ditemani sama Allah. Bayangkan deh, saya keliling PD ditemani bupati, aman gak? Aman gak? Aman. Bagaimana kalau kita ngajar ditemani sama Allah? Maka setiap kita ngajar tuh dibimbing oleh Allah lisan kita sampai ke hati murid-murid kita. Maka yang pertama harus kita miliki adalah ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Ikhlas itu kan bahasa Arab ya. Ikhlas itu disebutkan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 6. Kalimat ikhlas muncul dalam bentuk isim fa'il khalisah. Khalisah itu satu padanan kata dengan ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya murni. Apa artinya? Murni. Susu murni berarti susu ikhlas. Bu mau kemana? Mau beli susu ikhlas. Apa artinya ikhlas? Murni. Apa artinya murni? Tanpa campuran apapun. Ibu-ibu, kalau saya kasih jus Anda, jus apa yang paling enak? Alpukat. Yang lain? Semangka. Porter. Jus yang diminum, saudara-saudara ya. Kalau nggak diminum cuma disebutin doang nggak ya. Katakanlah jus mangga. Tapi jus favorit saya tuh jus semangka. Semoga panitia mendengar itu. Apa jus kesukaan saya? Karena semangka itu mendinginkan tubuh, sifatnya mendinginkan. Orang yang banyak aktivitas kan panas tubuhnya, perlu didinginkan. Karena hidup itu tentang balancing, tentang balance. Panas dia perlu dingin, dingin perlu panas. Jus apa? Semangka. Ada semangka Banyak. Pasar. Katakanlah saya berikan Anda jus semangka, diminum tidak? Tapi sebelum saya kasih minuman favorit Anda, saya tetesi di minuman itu setetes air comberan. Setetes aja. Tes. Diminum gak air? Diapain?
Yang dibuang setetes atau semuanya? Begitulah gambaran hati yang tidak ikhlas. Ana syuraka. Kata Allah, aku adalah yang paling tidak butuh disekutukan. Sekali kalian menyekutukan dengan yang lain, aku tinggalkan kalian bersama mereka. Jangan main-main, Pak. Ibu kenapa Bu mendidik anak yang Quran? Karena Allah masa. Coba cek hati. Jangan supaya dibilang anak yang hafid Quran. Kepada ibunda dari Ananda Ahmad Al-Hafid maju ke depan bangga. Hati-hati. Karena ada satu penyakit hati yang paling Allah benci, dan itu dimiliki oleh iblis, yaitu kiber, merasa besar. Itu yang membuat iblis diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 3 golongan yang pertama kali masuk neraka bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Fir'aun atau Namrud. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Syarahnya Al-Minhaj, disebutkan dalam kitab tersebut dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Bu? Abu Hurairah nama aslinya siapa? Nu'man. Masya Allah. Memang jalan asli itu terkenal tawadu dan rendah hati. Saya tanya semuanya diam. Memang betul kata guru saya. Guru saya menyampaikan orang itu seperti botol. Kalau ilmunya penuh, walaupun terjadi goncangan tidak berisi. Itulah kenapa Imam Malik dan Imam Syafi'i banyak perbedaan pendapat Ustaz, tapi tidak pernah berisik karena mereka berdua ilmunya penuh. Beda kalau airnya setengah, coba airnya setengah, terjadi goncangan berisik kan? Berisik. Dan Anda tidak berisik. Penuh. 2 kemungkinan. Penuh dan kosong. 1, penuh ilmu Anda. 2, kosong. Tapi lebih baik kosong dan sadar diri kita kosong sehingga mau belajar, daripada setengah tapi merasa penuh. Itu yang membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Orang yang setengah tapi merasa lebih baik kosong dan sadar diri kita kosong sehingga kita mau mengisi dengan ilmu, daripada setengah tapi merasa penuh. Itu yang merusak agama. Nama biasanya kalau nggak tahu jawab tidak tahu, dan itu bukan aib teman. Imam Malik, seorang ulama besar gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya 100 pertanyaan yang beliau bisa jawab tidak lebih dari 3 pertanyaan. Sisanya dijawab wallahu a'lam. Dan itu tidak mengurangi kehormatan beliau. Kalau nggak tahu jawab tidak tahu, jangan paksakan dirimu untuk menjawab yang tidak tahu. Karena wallahu a'lam, jawaban Allah yang lebih tahu itu setengah ilmu. Jadi kalau dinilai dapat 50 itu nilainya. Siapa nama asli Abu Hurairah? Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhar. Siapa nama aslinya? Abdurrahman. Kenapa beliau diberi julukan Abu Hurairah? Jadi ada namanya kunyah. Kunyah itu julukan. Kunyah itu ada berbagai macam metode. Bisa juga nisbat ke bapak. Misalnya Umar bin Khattab, Ibnu Khattab. Ibnu Khattab siapa? Umar. Nisbat ke bapak. Ada yang nisbat ke anak. Ke anak itu misalnya siapa? Misalnya Ummu Darda. Berarti anaknya Ummu Darda siapa? Anaknya Ummu Darda siapa? Gak usah mikir, Darda. Allah, kenapa pada mikir sih? Ummu Darda itu artinya ibunya si Darda. Siapa anaknya Abu Darda? Siapa anaknya Ummu Abdullah? Jadi itu julukan. Tapi ada juga julukan yang nisbatnya bukan ke anak, bukan ke bapak, tapi ke kebiasaan. Nah, Abu Hurairah ini termasuknya ke situ. Abu Hurairah artinya bapaknya kucing kecil, bukan berarti dia melahirkan kucing, tapi dia punya kebiasaan gendong anak kecil, anak kucing. Nah, Rasul itu karena melihat Abdurrahman ibnu Sakhar itu sering banget gendong kucing, dipanggil apa? Dia Aba Hurairah. Kan kucing itu dasarnya hirun, kucing kecil ditasgir Hurairatun. Kita gede, kutai kecil, gitu ya. Umar gede, Umair kecil. Nah, sintas kayak gitu. Karena punya kebiasaan menggendong kucing disebut apa? Abu Hurairah. Nah, itu bisa berlaku untuk kita. Contoh, bapak-bapak ada yang suka miara merpati, berarti panggilan julukannya apa? Abul Hamal. Kalau ibu-ibu suka miara duit, Ummul Fulus. Ustaz, saya nggak suka kucing, nggak suka merpati, sukanya duit, berarti panggilannya apa? Ummul Fulus. Banyak kayaknya di sini Ummul Fulus. Kalau pelihara kucing, Ummul Hurairah. Ummul Hurairah. Dari hadis sahabat Abu Hurairah, di situ Rasul bersabda, ada 3 golongan yang
dan 3 golongan ahli ibadah. Yang pertama siapa? Mereka yang meninggal di medan perang, berjihad. Nanti di akhirat dia ditanya, "Ta'ala ya abdi, wahai hambaku kesini." Ditampakkan semua nikmat yang Allah berikan selagi dia hidup, dan Allah bertanya, "Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat ini?" Dia menjawab dengan penuh bangga, "Aku gunakan semua nikmat itu untuk berperang membela agamamu sampai aku syahid." Allah yang Maha Tahu, Al-Alimul Khabir, menjawab, "Kadzdzabta, kamu bohong. Kamu berperang supaya dikatakan yuqal annaka jari, supaya dibilang kamu pemberani dan pahlawan. Faqila, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu dari manusia. Fa'ulqiya finnar, maka orang ini dilempar ke neraka, kakinya di atas, kepalanya di bawah, digeret." Siapa orang kedua yang pertama kali masuk neraka? Orang kedua adalah orang yang tiap hari baca Quran dan mengajarkan Quran. Kalau Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Dan orang ini ditanya, "Apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia?" Dia menjawab, "Aku membaca Quran dan mengajarkan ke banyak orang untuk mencari ridho." Allah yang Maha mengetahui niat setiap hamba menjawab, "Kadzdzabta, kamu bohong. Kamu menghafal Quran, membaca Quran, mengajarkan Quran supaya dibilang orang yang ahli Quran, orang mujimu, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan, maka orang ini pun dilempar ke neraka." Dan orang ketiga tidak kalah hebat amalannya. Orang ketiga adalah orang yang ahli sedekah, hartanya habis untuk berinfak, dan lagi-lagi orang ketiga ini pun masuk ke neraka. Apa kesalahan orang 3 golongan ini? Hati. Makanya innamal a'malu. Makanya kunci pertama sukses membersamai titipan ilahi buah hati adalah ikhlas. Bagaimana caranya supaya ikhlas? Ternyata kita setiap hari berdoa, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya apa? Bergantunglah selalu hanya kepada Allah. Maka pertanyaannya, kumaha carana? Bagaimana caranya? Ba'a caranya. Apa bahasa Aceh? Kiban cara Kiban. Kiban caranya. Oh, apa A? Caranya apa caranya? Caranya. Kiban caranya. Yang terserah Anda. Saya kalau bahasa Sumatera Barat sedikit menguasai karena isi saya orang Sumatera Barat. Kayaknya perlu saya isi orang Aceh. PD. Terus tadi masalah begini semangat saya. Bagaimana cara menentukan ikhlas? A caranya, kiban cara. Le cara ji. Kalau banyak le. Caranya berupa ini yang paling penting. Lepas merasa memiliki. Stop merasa itu anak Anda. Itu anak titip Anda. Maka katakan, "Ya Allah, aku sudah mendoakan dia, sudah mengajari dia, sudah membawa dia ke pendidikan yang Islami, dan juga belum berubah ya Allah. Maka aku serahkan kepadamu ya Allah, karena dia hambamu dan titipanmu ya Allah." Serahkan. Dan kekuatan berserah itu luar biasa. Banyak banget pertolongan Allah yang datang dalam hidup saya itu gara-gara saya sudah berserah. Tanya dulu Aiman, saya udah telepon Bu, tolong belikan tiket yang lain. Berarti apa? Saya sudah siap dengan kemungkinan terburuk dalam perjalanan kemarin bahwa nggak jadi berangkat. Tolong berangkatkan. Jadi jangan sampai kita tuh menjadi hamba yang ngatur Allah, kembali Allah yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Allah. Coba selama ini kalau kita berdoa, kita menyampaikan apa yang kita mau kan? Dan pernah kita berdoa, "Ya Allah, jadikan aku seperti yang Kau mau." Jawabannya hampir nggak pernah. Kita selalu kalau berdoa, "Ya Allah, aku mau ini. Ya Allah, aku mau itu." Tapi pernahkah kita berkata, "Ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Jadikan hidupku seperti yang Engkau mau. Terserah ya Allah. Takdir seperti apa yang Kau berikan, aku terima ya Allah." Doa yang sangat indah diajari oleh Nabi setiap pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Raditu billahi robba. Tahu artinya? Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Engkau mengatur hidupku. Terserah Engkau ya Allah. Yang penting satu ya Allah, Engkau berikan takdir seperti apapun, banjirkah, keringkah, jadikan aku rakyat biasa atau penguasa, terserah Engkau ya Allah. Yang penting satu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan pernah Kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata, karena aku hamba yang tak punya daya dan upaya kecuali pertolongannya datang dari. Coba buka, lidahin kenyataannya indah. Kenapa? Karena Allah terlibat dalam kehidupan kita. Kan? Mulai sekarang tugas kita apa? Menemani buah hati. Cintai buah hati tanpa syarat. Terkadang dia nurut, cintai. Terkadang dia nggak nurut, cintai. Jadilah orang tua yang unconditional love, cinta tanpa syarat. Kenapa? Karena murkamu, marahmu tidak akan mengubah anakmu. Nabi Nuh tetap mencintai anaknya, sekalipun bahkan dia kafir kepada Allah. Urusan kekafiran anaknya, urusan dia dengan Allah. Tugas kita sebagai orang tua mencintai mereka. Bukankah mereka adalah sosok yang kita doakan sepanjang hari saat kita belum punya keturunan, betul? Lantas kenapa saat Allah hadirkan kita banyak berkeluh kesah tentang mereka? Ingat rumusnya JS. Apa JS? Jalani syukuri. Lihat anak berantakin make up, Masya Allah, Alhamdulillah. Si ayah jadi beli yang baru, Masya Allah. Kan dari berantakin beli yang tahu aja mama pengen ganti skincare. Jalani syukur. Dan ternyata saat kita melepas rasa memiliki, itu jadi mengurangi rasa kecewa. Sedih, kecewa, sakit hati itu gara-gara merasa memiliki. Contoh, apa perasaan Anda kalau handphone Anda hilang? Sedih nggak? Sedih. Tapi kalau handphone yang hilang, handphonenya ketua BKMT? Sedih nggak? Biasa aja Bu Ketua, coba. Dan itu biasa, kenapa? Karena Anda tidak merasa memiliki handphone yang hilang itu. Jadi kunci sumber penderitaan adalah merasa memiliki. Contoh, anak Anda susah banget disuruh ngaji, sedih nggak? Kalau anak orang yang begitu, berarti bukan tentang susah atau tidak, tentang merasa memiliki. Lepaskan, ikhtiarnya jalani, tapi lepaskan rasa memiliki, biar tidak ada tendensi pribadi. Ini murni karena perintah Allah. Saya nasihatin dia karena Allah, saya doain dia karena Allah. Urusan dia bagaimana, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anaknya Nabi Nuh aja nggak beriman, siapa kita yang bisa merubah anak kita? Serahkan. Tugas kita mencintai mereka. Bahkan mohon maaf, jikapun anak kita seperti anak Nabi Nuh tidak beriman, tetap kita wajib mencintai mereka. Apalagi anak kita masih beriman, masih sholat, cuma ada bandel sedikit aja. Kenapa sih kita nggak bersabar lebih dibanding Nabi Nuh? Nabi Nuh tuh anaknya bukan cuma nggak mau sholat tuh Pak, nggak beriman cuma. Bukan cuma nggak beriman, anaknya Nabi Nuh berbaris di musuhnya bapaknya. Saya sering menyampaikan ke bapak-bapak, Pak, sabar, Kak sama istri itu sabar Pak. Karena perempuan tuh, istri Anda tuh makhluk akhir zaman, diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok. Justru kalau perempuan lempok itu keluar dari fitrah. Perempuan tuh fitrahnya bengkok bukan. Dia kalau hidupnya damai itu gelisah. Kayaknya kurang seru aja kalau sebulan nggak ada ribut sama pasangan tuh kayaknya kurang damai gitu. Makanya bapak-bapak jangan heran kalau istrimu bilang terserah tapi ujungnya nggak terserah. Suami udah berbaik hati, habis ikut pengajian, pengen mencintai istrinya lebih baik, maka dia bilang sama istrinya, sayang, malam ini gak usah masaknya biar kamu gak capek, kita beli lauk di luar aja. Mau beli lauk apa? Dijawab sama istrinya, terserah. Maka suaminya kemudian menjawab, ya udah ya beli ayam bakar, bosan saya ayam bakar. Kan kemarin habis makan ayam bakar. Beli sate gak kenyang saya. Bakso gak hangat tentunya baru. Semua jenis makanan dia sebut, jawabannya gak usah. Dan situlah suami mulai pusing. Ini kok terserah tapi serba gak boleh. Itulah perempuan.
Ada suami istri boncengan naik motor, istrinya dibonceng suaminya, membonceng suaminya baik hati menawari, saya mau beli apa bakso? Jawaban istrinya apa? Gak usah. Mie ayam? Gak usah. Semua jenis makanan yang dilewati oleh suaminya ditawarkan kepada istrinya, dan istrinya istiqomah menjawab tidak usah saya. Sampai rumah akhirnya gak beli apa-apa. Tapi tiba-tiba istri Anda cemberut Pak, wajahnya berurat durja. Ditanya sama suami, kenapa marah? Sampai rumah gak beli apa-apa. Coba bayangkan Pak, sepanjang jalan kita nawari dia, betul Pak? Itulah perempuannya. Unik saya. Fitrah perempuan begitu. Dan saya pelajari psikologis perempuan, ternyata saya ketemu jawabannya Pak. Perempuan itu kenapa kalau ditawari makan gak mau? Karena perempuan tuh gak mau jadi penyebab borosnya rumah tangga. Dia pengen Anda beli inisiatif Anda, biar nanti kalau uang belanja habis Anda yang salah. Betul Ibu? Betul. Ternyata begitu Pak. Jadi nanti lagi kalau boncengan sama istri langsung belok beli pulang dimakan sama istri Anda. Betul Ibu? Sehingga coba tanya, Anda suami itu kan baik hati ya. Dia sebelum pulang ke rumah mau beli sesuatu mesti ingat istri, betul nggak? Dia tanya, saya mau aku beli ini nggak? Jawabnya apa? Nggak usah. Sehingga Anda beli buat diri Anda sendiri kan? Tapi nyampe rumah siapa yang paling banyak makan? Jadi tugas suami itu satu, jangan sering bertanya, tapi sering memberi. Karena perempuan tidak suka ditanya, tapi suka memberi. Betul tidak Bu? Jadi perempuan itu gak apa-apa. Yang membuat sulit itu pertanyaan kita. Jadi kalau Anda sedang membeli sesuatu, gak usah pakai nanya sama istri, langsung belikan. Karena istri itu pemakan segala. Jangankan makanan baru, makanan sisa saja. Coba makanan anak yang sisa, siapa yang makan? Bapaknya. Istri itu gampang sebenarnya. Kita suami yang mempersulit diri sendiri dengan pertanyaan. Betul tidak? Makanya perempuan itu makhluk yang sangat simpel urusan makanan. Yang membuat rumit pertanyaan suami. Makanya saya itu setiap keluar kota bawa apapun mesti dimakan sama istri. Dulu sebelum belajar saya nanya, ribet urusannya. Sekarang saya tahu, oh ternyata perempuan itu ketika dia bilang terserah, itu maksud dalam hatinya begini, terserah, tentu kamu tahu apa yang aku mau. Itu arti terserah. Jadi gak usah nanya lagi, harusnya begitu. Betul Bu? Seandainya semua laki kayak saya, itulah pentingnya belajar tentang perempuan. Saking rumitnya perempuan, di Quran ada surat perempuan namanya An-Nisa. Saking sederhananya laki-laki, di Quran gak ada surat Ar-Rijal. Karena laki-laki itu gampang dipelajari. Perempuan rumit sampai Allah turunkan satu surat khusus judulnya perempuan, surat An-Nisa. Bahkan tidak cukup An-Nisa, Allah tambah surat An-Nur, isinya tentang perempuan juga. Karena perempuan kalau dia mengamalkan surat An-Nisa, dia akan jadi surat An-Nur bercahaya. Baca surat An-Nur, isinya perempuan semua. Maka kawan-kawan, ikhlas ini kuncinya satu, jangan pernah merasa memiliki. Suamimu titipan Allah, anakmu titipan Allah. Tugasmu berjuang. Setelah itu apa? Aku serahkan titipan kepada Allah. Terserah engkau mau ngapain. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad kemudian berdakwah, kemudian Nabi Muhammad mengalami permusuhan, pertentangan. Ya Allah, jika engkau mau menyiksa mereka, itu hakmu. Jika engkau mengampuni, mereka juga hamba-hamba. Diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kayaknya jangan terlalu sibuk mikirin suami, Pak. Jangan suka ngecek handphone suami, capek. Betul tidak? Capek batin. Kenapa? Tugas ngecek amal itu tugasnya malaikat. Jadi gak usah suami itu handphone. Apa yang Anda buka? Chat WA. Bu, ada fitur clear chat. Bisa aja suami membersihkan percakapan sebelum pulang, bisa. Enggak usah, yang saya cek kontaknya. Jangan-jangan ada perempuan. Bu, Dewi diganti Pak Ijo, bisa. Saya Pak Ijo nelfon padahal Dewi, bisa. Terlalu banyak cara untuk menyembunyikan keburukan seseorang. Cukup apa-apa yang diluarkan dari kita, saya akan semua. Ya Allah, suamiku adalah titipan, aku titipkan kembali kepadamu. Jagain hatinya agar tidak pernah mencintai kecuali Engkau ridhoi. Dan jika ya Allah dia macam-macam,
cabut nyawanya. Kejamnya, doanya parah ini. Doa kejam kali. Ayah kan, serahkan saja. Kenapa? Ini dalilnya surat Thaha surat 20 ayat 6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Milik Allah apa yang ada di langit, milik Allah apa yang ada di bumi, milik Allah apa yang ada di antara keduanya. Tidak ada yang milik kita, Bapak. Semua hanya titipan. Yang kedua, waktunya terbatas, kita percepat ya. Bagi kawan-kawan yang merasa kurang karena nanti jam 12 saya harus berhenti, silakan buka di YouTube, ketik Muslim Al-Fatih, banyak kawan-kawan. Silakan bisa Anda dengarkan mungkin saat di rumah. Buka di YouTube, terus di searchingnya tulis nama saya Muslim Al-Fatih. Banyak kajian-kajian saya di sana. Jangan lupa like, subscribe, and comment supaya kebaikan ini menyebar. Ya, dan bisa juga disebarkan linknya karena saya lebih sering ngisi online daripada offline. Karena efektif dan lebih efisien kalau online. Saya nggak harus kemana-mana, stay at home, tapi yang dengerin bisa dari berbagai daerah. Siapa yang pernah ngaji online bersama saya? Nah, ini wajah-wajah online. Insu, macam-macam ya kajian online saya. Pokoknya siapa yang mengundang saya hadir. Tidak peduli siapapun itu yang banyak. Nanti tulis aja nama saya di YouTube, nanti muncul. Nah, saksikanlah. Semoga bermanfaat. Yang kedua, supaya kita bisa menikmati, menemani perjalanan, menemani anak. Anaknya kan macam-macam ya. Ada yang ibu begini, dia punya anak 5. 1 hafal Quran, 2 akhlaknya baik, semuanya baik kecuali anak yang nomor 5. Jadi dia punya anak berapa? 5 anak itu, 4 anaknya sesuai harapan dengan versi terbaik masing-masing. Cuman anak nomor 5 yang jadi ujian, tapi tiap hari ngeluh terus sama saya. Saya bilang gini, Bu, kenapa sih ibu gak mensyukuri 4 anak yang Allah jadikan sesuai dengan harapan ibu dan lebih sibuk memikirkan yang terakhir ini? Ingat jamaah, kalau semua keinginan kita jadi kenyataan, justru jadi masalah loh. Contoh, siapa yang pengen kaya raya angkat tangan? Ibu yang soleha sekali gak pengen juga. Boleh loh ya, haji bisa kan? Kalau mesti coba yang pengen kaya raya angkat tangan. Saya doakan yang angkat tangan Allah kabulkan jadi orang kaya raya. Kalau semua di dunia ini minta kaya, dikayakan, dikabulkan, masalah nggak? Masalah. Yang nyapu jalan siapa? Nggak ada. Yang bangun rumah? Nggak ada. Orang kaya semua, masalah lupa. Bahkan mohon maaf ya, ini cerita pribadi. Saya dulu, kalau diundang di pengajian di luar pulau, kan harus naik pesawat kan ya. Makanya kalau naik pesawat itu butuh apa? Fulus. Dikir, astagfirullah, butuh apa? Dikir. Butuh duit itu gimana? Saya nggak pernah pakai duit naik pesawat. Butuh apa? Tiket. Butuh apa? Tiket. Dikir. Butuh apa? Dikir. Karena orang itu stres gara-gara apa? Kebanyakan mikir, jarang zikir. Ini apa nih? Zikir. Zikir. Anda tuh kalau zikir gak pernah diajarin ya. Nabi itu setiap berzikir, subhanallah, subhanallah. Betul tidak? Dari kelingking ya biasa. Jadi kami baik di sini. Kelingking biasa. Ya kan nanti bisa sampai jempol Bu. Sampai juga Anda. Jangan sampai jadi mindset kapitalis tuh. Apa-apa tuh harus pakai duit. Nyari jabatan pakai duit. Nyari apa-apa. Kapitalis tuh bukan pribadi orang beriman. Orang beriman itu apa? Ngandelin apa? Zikir. Ya, kekuatan doa. Kekuatan apa? Zikir. Zikir. Beda di sini gini. Kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus yang kedua untuk bisa menikmati perjalanan menemani anak kita, buah hati kita adalah kita harus punya hati yang ridho. Hati yang apa? Ridho. Apa tuh ridho? Menerima semua takdir dari Allah. Anak Anda hari ini takdir Allah. Bukan berarti kita tidak berikhtiar memperbaiki anak kita. Ikhtiar itu perintah Allah. Mendidik perintah Allah, mendoakan perintah Allah. Tapi hasilnya itu urusan Allah. Bahkan ada ancaman nggak main-main. Ancamannya nggak main-main.
Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asakir, hadisnya hadis qudsi, Allah berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyatamis rabban siwa." Siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujian dariku, silakan cari Tuhan selainku. Dalam riwayat yang lain, "Falyakhruj min tahtis samai," keluar dari kolong langit bumiku. Coba, kalau kita diusir dari Aceh bisa ke Jawa, diusir dari Jawa bisa ke Sulawesi, diusir dari Sulawesi bisa ke Kalimantan. Kalau diusir dari kolong langit bumi, Allah mau kemana? Dan itu terjadi jika kita nggak ridho sama ketentuan Allah. Saya sempat marah kemarin gara-gara pawe, sempat tuh manusiawi. Makanya saya tuh selalu ingat, ini materi paling bermakna dalam hidup saya itu materi ini, materi yang kedua ini, ridho. Maka kawan-kawan, saya percepat bagaimana menumbuhkan rasa ridho. Ada, hafalkan, jalankan. Ini rumus betul-betul merubah hidup saya. Saya sering banget ditolong sama Allah. Sering banget. Kejadian ketinggalan pesawat itu bukan pertama kali. Saya juga pernah di Makassar. Kalau di Makassar benar-benar jauh banget gitu ya. Dan benar-benar dari awal tuh sudah siap untuk tidak berangkat karena memang, jadi ceritanya begini. Saya ngisi di Makassar. Sebelum naik pesawat, saya mampir makan siang. Di mana? Di restoran pinggir bandara. Kan biasa kan. Kalau dekat kan meremehkan, betul tidak? Tenang Ustaz, bandara kelihatan dari sini. Makannya Ustaz, makanlah kita. Makan, ngobrol, gak lihat jam. Pesawat saya jam 11. Makan dari jam 10. Saya udah ngingetin panitia, pesawat aman, Pak Ustaz, tuh bandara kelihatan. Ngobrol-ngobrol, jam 11 kurang 5 baru sadar. Ustaz, jam 11 kurang 5. Maka saya pun keluar dari restoran, naik mobil-mobil digas tanpa direm. Muter. Sesampai di bandara, tas saya dilempar, tangkap Ustaz. Lari saya buat. Sampai kemudian, jujur ya, saya tuh dulu paling gak suka kalau ngisi di luar Jawa naik pesawat yang gambarnya singa. Paling gak suka. Lainnya. Kenapa? Delaynya istiqomah. Delay terus loh. Gak main-main delaynya 3 jam, 4 jam. Sering banget delay. Kan kalau delay kan merusak semua agenda acara. Dulu sebelum saya belajar dari setiap kejadian yang Allah berikan. Sekarang saya setiap delay itu, alhamdulillah hati saya itu tidak gelisah, minimal netral lah. Apalagi kalau lagi bagus-bagusnya itu bersyukur. Karena ada kejadian begini. Saya pernah naik pesawat di jalan macet, dan di jalan tuh udah terlihat gak mungkin kerja. Tapi sama saya udah ke bandara aja, sebagai bentuk ikhtiar maksimal menunjukkan kepada Allah bahwa saya tuh menyelesaikan bagian saya. Sesampainya di bandara, itu udah telat setengah jam. Pesawat waktu itu jam 1:30, saya nyampe bandara jam 2. Kan udah jauh banget kan? Apa yang terjadi tuh Pak? Delay. Ketika saya sampai, tertulis pesawatnya delay 2 jam. Saya bilang apa? Berarti Pak, pahami satu hal. Kalau suatu hari pesawatmu delay, berarti ada doa saudaramu sedang dikabulkan oleh Allah SWT. Kita nggak pernah tahu Pak. Sebagaimana saya. Dan orang beriman adalah orang yang ikut bahagia saat saudaranya bahagia. Saya pernah mengisi di rumah sakit rutin di sebuah rumah sakit swasta di tempat saya tinggal di Brebes, Jawa Tengah. Ketika salah satu pengajian, direktur rumah sakitnya nyamperin saya, Ustaz, dari semua cabang rumah sakit kami sedang dievaluasi oleh yayasan. Kenapa? Rumah sakit kami paling sepi. Doain ya Ustaz. Saya doanya gimana kira-kira? Saya doanya kira-kira gimana? Biar ramai. Jadi direktur rumah sakitnya sedih Bu. Karena dari semua cabang rumah sakit itu sedang dievaluasi. Ini yang sakit nggak mungkin. Dan banyak orang sakit nanti. Direkturnya diganti. Berarti doa saya gimana? Jangan bantu. Ya Allah, ramai ke rumah sakit ini. Berarti doain apa? Sakit, ramai orang sakit. Bahkan di balik kesedihan seorang hamba, ada hamba Allah yang sedang dibahagiakan hatinya. Ada satu kisah diabadikan dalam satu film, tapi kisah ini sangat mungkin jadi kisah kenyataan. Kisahnya bermula dari scene pagi-pagi seorang ibu, seorang suami dan istri bertengkar. Istrinya marah-marah sama suaminya gara-gara anaknya sudah 2 minggu gak berangkat sekolah, gara-gara malu belum bayar SPP 3 bulan. Istrinya marah, Pak, ini gimana anak kita gak mau sekolah?
Karena dia malu kalau berangkat teman-teman yang meledek. Karena SPP-nya 3 bulan penuh. Berapa 3 bulan? 300.000. Tapi bagi beliau itu berat. Dan itu menjadi pemicu bertengkarnya suami istri ini. Ketika bapaknya pusing, ditekan oleh istrinya, melihat anaknya juga kasihan dan anak sekolah, tiba-tiba terdengar dari suara speaker masjid. Dan Anda tahu profesi si bapak ini apa? Profesi si bapak ini adalah menggali kubur. Ketika beliau sedang gelisah memikirkan rezeki dari mana untuk membayar SPP sekolah, tiba-tiba terdengar dari speaker masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama setelah itu speaker berbunyi, telepon si bapak ini berdering. Assalamualaikum Pak, tolong ya Pak buatkan galian Pak. Nanti insya Allah saya kasih 300.000. Setelah saya teleponnya ditutup, dia bilang apa? Alhamdulillah. Di balik bahkan musibah seseorang ada hamba Allah yang ditolong. Itu artinya sedih kita tuh nggak boleh berlebihan, karena jangan-jangan kesedihan kita menjadi sebab Allah kabulkan doa orang lain. Makanya suami itu kalau istrinya belanja terus, mungkin Anda menderita, tapi ada banyak pedagang yang dibantu, betul tidak? Betul Bu? Betul. Jadi bukan istrimu boros, tapi istrimu dermawan, ingin membantu banyak orang yang dagang. Kayak ada suami istri datang ke dokter, suaminya tuh sering pusing kepalanya, diperiksa sama dokter nggak ada penyakitnya, maka dokter mengatakan, Bu, ibu kayaknya perlu depresi, ibu nggak perlu obat, ibu jalan-jalan aja. Kemudian si ibu ini keluar dari ruang perawatan, cerita sama suaminya, sayang, kata dokter aku tuh nggak sakit, aku pusing karena kurang refreshing. Kata dokter suruh jalan-jalan. Suaminya bilang, ya udah ayo kemana? Cari dokter yang lain. Jadi kawan-kawan hidup tentang belajar itu dan hafalkan ini, dan insya Allah kalau Anda hafal ini, hidup Anda akan jauh lebih ringan apapun yang terjadi. Yang pertama, ini 5-5-nya itu tentang apa? Tentang heart set, menyeting hati. Yang pertama, yakini semua yang terjadi pasti terjadi atas izin Allah. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Anda menikah dengan siapa izin Allah nggak? Makanya jangan sering-sering reunian, serius. Reunian itu jadi sumber petaka. Reunian ke teman-teman SMA, hati sedang kecewa sama pasangan. Teman SMA-nya ada mantan. Reunian hati. Berkata dalam hati, gantengnya dia sekarang. Seandainya aku dulu menerima lamarannya. Hati-hati. Makanya kalau terpaksa datang reuni karena untuk menjaga silaturahmi, bawa pasangan. Suamiku. Perkenalkan ke banyak orang. Kenapa? Dia adalah pasangan terbaik yang Allah izinkan terjadi menjadi pasangan Anda. Maka apapun yang terjadi, pahami satu hal. Ini terjadi atas izin Allah. Dari surat At-Taghabun surat 64 ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada berarti semua segala hal yang terjadi kecuali terjadi atas izin Allah. Termasuk kejadian yang menimpa Anda, mungkin diuji dengan anak yang down, anak yang ADHD, anak yang mohon maaf autism, takdir Allah. Jangan menyalahkan siapapun, cukup jalani dan usahakan syukur. Kenapa? Itu terjadi atas izin. Yang kedua, yakini semua yang Allah izinkan pasti yang terbaik. Begitu kata Allah di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 216. Apa kata Allah? Di tengah-tengah ayatnya Allah berfirman, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak sukai itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah paling tahu yang terbaik untukmu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Yakini yang kedua. Yang ketiga, yakini bahwa setiap musibah yang menimpamu, setiap masalah yang menghampirimu, itu Allah berikan karena Allah tahu Anda yang mampu. Karena Allah menimpakan sesuatu sudah terukur. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat terakhir. Allah berfirman,
La yukallifullahu Nafsan. nafsan illa wus'aha. Yakini Allah tidak mungkin memberikan beban kepada seorang hamba kecuali Allah tahu hamba tersebut mampu menjalaninya. Contoh sederhana, kalau saya punya anak dua, anak pertama usia 17 tahun, anak kedua usia 5 tahun, lantas saya beli beras beratnya 5 kilo, saya bawa naik motor, sesampainya di halaman rumah, saya ingin memindahkan beras itu dari motor ke dapur. Kalau saya mau minta tolong ke anak nomor berapa? 1. Nomor 1 yang usia 17 atau ke anak nomor 2 yang usia 5 tahun? 1. Anak pertama atau anak kedua? Pertama Kenapa? sesuai ukuran. Mungkin nggak saya minta tolong anak kedua saya? Enggak. Mungkin tidak. Saya kan punya akal sehat. Mungkin nggak nyuruh anak usia 5 tahun bawa beras 5 kilo? Mungkin tidak. Tidak. Kenapa tidak mungkin? Tidak Karena sesuai. saya bisa mengukur. Ini anak usia 17 mampu bawa beras 5 kilo, anak usia 5 tahun nggak mampu. Kalau saya aja manusia biasa bisa mengukur, apalagi Allah. Jadi Allah nggak mungkin ngasih beban kehidupan kecuali Allah udah mengukur nih hamba mampu menjalaninya. Makanya setiap ujian yang menimpa kita, Allah tidak sedang menguji kemampuan, tapi Allah sedang menguji kemauan. Mau nggak kita menjalani dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka suka ada pertanyaan. Ketika datang masalah muncul pertanyaan, wah ini ya Allah, kenapa harus aku yang menjalani takdir seperti ini? Jawaban Allah apa? Why not? Terserah aku Tuhanmu. Betul tidak? Kadang-kadang kita lupa kita nih hamba. Hamba itu bahasa Arabnya abdun. Abdun itu budak. Terserah Allah mau ngasih apa? Mau ngasih banjir kek, tsunami kek, panas, terik, dingin. Tugas kita apa? Menjalani dengan penuh hati yang ridho. Karena kita nih hamba. Namanya hamba, ya harusnya Yang keempat, yakini bersama kesulitan selalu ada Kemudahan. Di balik ujian hidup pasti ada sesuatu yang Allah mudahkan. Pasti jadi. Hidup tentang melihat sisi baik dari setiap peristiwa. Kalau saya bilang suami itu, Ustaz, suami saya kenapa ya? Susah banget dibilangin. Apa tuh Bu? Suami saya itu kenapa ya? Kalau ngambil baju ditarik gak diangkat. Ada yang suami begitu. Dan kalau ngambil baju itu ditarik gak diangkat. Kenapa ya Ustaz? Susah banget bilangin. Bu, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu, saya pengen nanya. Menurut Ibu ada nggak kebaikan suami? Banyak Ustaz, suami saya itu sabar, suami saya itu setia. Ingat yang itu aja. Karena suami Anda sabar fakta, suami Anda kalau ngangkat baju dia tarik juga fakta. Fakta yang mana yang harus kita ingat? Fakta yang positif biar hati kita lapang. Karena nggak ada manusia sempurna. Ada pepatah Sumatera Barat, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, sebaik-baik orang pasti ada kurangnya, sekurang-kurang orang pasti ada Baiknya. Karena kita menikah sama manusia. Kalau Anda berharap sempurna, nikah sama malaikat sekalian sama Israfil. Kan kita lupa suami kita anak kita Manusia. pasti ada kurangnya. Munculkan pemakluman, oh iya, suami pulang ke rumah marah-marah, oh iya manusia. Betul tidak? Pasti ada jeleknya. Anak kita tantrum, oh dia manusia. Jadi kalau kita memahami itu, dada kita lebih lapang. Dan yang terakhir, yakini bahwa ujian adalah gerbang menuju surga. Huffatil jannatu bil makarih. Tidaklah surga kecuali dikelilingi hal-hal yang tidak enak. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka sebaliknya dikelilingi hal-hal yang mengenakan. Dan surga itu akan menjadi tempat terindah bagi orang yang dulunya hidupnya banyak masalah. Kenapa? Semua masalah yang kita hadapi di dunia akan kita ingat di surga dengan hati yang bahagia. Contoh, Ibu siapa namanya Ibu? Panggilannya? Ibu? Soda. Panggilannya? Sauda Bu Eli.
Nanti Allah takdirkan mereka berdua meninggal, dikubur, di akhirat bertemu di surga. Amin. Amin. Bu Eli ketemu. Bu Sauda, Bu Eli, alhamdulillah. Setelah melewati perjuangan mereka bertemu di surga, mereka berpelukan. Ibu-ibu yang lain di mana itu di komplek A. Surga itu berfilkhiyam, surga itu ada kelompok-kelompoknya, ada derajat-derajat. Maka mereka berdua pun akan berkata, ibu ingat gak bu? Zaman di waktu di bumi, di dunia, kita sabar menghadapi omongan orang yang enak. Itu nanti cerita-cerita perjuangan akan diceritakan di sana. Dan itu indah banget sih. Sambil dikelilingi kenikmatan, ada pelayan yang melayani, Masya Allah. Dan saat Anda tidak menemukan saya di surga, apa? Kemana? Cari saya di neraka. Astagfirullahaladzim. Kamu kok suudon banget ya? Masa jamaahnya masuk surga saja di neraka? Kalau Anda tidak menemukan saya di surga, berarti surga saya di atas Anda, mohon maaf. Saya pribadi orang yang berprasangka baik kepada Allah. Surga itu bertingkat. Wa 'alal jannah wal firdaus. Dan surga yang paling tinggi adalah surga. Dan kemahaalilan Allah, orang yang masuk surga di atas bisa melihat surga di bawahnya. Tapi orang yang surganya di bawah tidak bisa melihat surga di atas. Tapi tenang, nanti saya turun ke bawah, saya ceritain di atas ada apa. Amin. Karena juga tidak ada yang setan bisiki saat manusia akan mati kecuali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga prasangka kita. Allah berfirman, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Kita punya dosa, betul. Tapi rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Yakini bahwa Allah mencintai kita. Maka orang yang istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Kalau istiqomah definisinya tidak pernah berbuat salah, berarti tidak ada orang istiqomah di muka bumi ini, betul tidak? Coba siapa yang punya dosa angkat tangan? Turun. Siapa yang tidak punya dosa angkat tangan? Saya pengen tahu orangnya kayak apa coba. Ada? Tidak ada. Berarti kita nggak istiqomah. Salah. Istiqomah adalah orang yang setiap berbuat salah dia kembali kepada Allah. Itu definisi istiqomah. Kenapa? Kalau istiqomah tidak pernah berbuat salah, nggak ada manusia istiqomah. Berarti kalau begitu, betul? Ya. Dosa taubat. Kalau nggak pernah bosan menerima taubat seorang hamba, sampai hamba itu bosan bertobat kepada Allah. Ini saya kasih waktu 2 menit, hafalkan. Kalau hafal bisa pulang. Karena ini gak bisa kecuali dihafal. Kenapa? Karena materi itu akan berfungsi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar nih. Setelah pengajian ini, tiba-tiba ada kejadian yang tidak enak. Misalnya nih, pas ke parkiran motor kita hilang. Oke, pas motor kita hilang, ingat 5 hal. 1, terjadi atas izin Allah. 2, ini yang terbaik dari Allah. 3, kenapa motorku yang hilang? Karena Allah tahu saya mampu melewati masalah ini. 4, kenapa Allah berikan musibah berupa motor hilang? Pasti ada kemudahan di balik ini. 5, ini gerbang menuju surga. Baru ikhtiar dijalani, insya Allah ikhtiarnya lebih damai. Ada satu kisah. Saya senang banget cerita kisah ini. Boleh nggak saya berkisah sebagai penutup acara? Boleh tidak? Boleh. Kalau nggak boleh saya tidak berkisah. Boleh? Boleh. Tapi saya sampaikan di awal ini kisah namanya kisah imajiner story. Apa maksudnya? Kisah yang dibuat-buat. Tapi saya suka banget menceritakan kisah ini karena ada pengalaman, ada ibroh, ada pelajaran yang sangat bagus. Boleh saya cerita? Boleh. Tapi nanti akan ada pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda yang hanya bisa dijawab oleh yang mendengarkan cerita. Boleh? Siap? Dan biasanya saya akan bertanya kepada jamaah yang terlihat tidak mendengarkan. Siap? Siap? Oke. Kisah saya mulai. Ada seorang raja. Berarti berapa jumlah rajanya? Seorang. Ya berapa? Seorang. Layaknya seorang raja pasti punya rakyat. Belum tentu. Pasti punya kerajaan. Dan si raja ini pun punya kerajaan membentang di pinggir hutan belantara. Di pinggir apa? Layaknya seorang raja itu punya banyak pengawal.
pengawal. Orang wamen nanti kemarin ada pengawalnya, apalagi raja. Tapi di semua pengawal ada satu pengawal yang dekat banget sama si raja, bestie lah sama si raja. Pengawalnya diberi julukan pengawal husnudzon. Pengawal apa? Pengawal apa? Husnudzon. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa disebut pengawal husnudzon? Jadi ceritanya begini. Pengawal ini diberi julukan pengawal husnudzon gara-gara apa? Gara-gara si pengawal ini tuh ngomongnya tuh kalimatnya sama terus. Apapun yang terjadi menimpa dirinya atau menimpa orang lain di hadapannya, dia selalu berkata, ini yang terbaik dari Allah. Ulangi. Ini yang terbaik. Gerakannya. Ini yang terbaik dari Allah. Kurang kompak. Ini yang terbaik dari Allah. Jadi ngomongnya gitu terus. Jadi karena ngomongnya gitu terus disebut apa? Pengawal itu ceritanya. Jadi orang ini kalau ngomong sama terus, sendalnya hilang, ini yang terbaik dari Allah. Sendal orang lain hilang di hadapan dia, ini yang terbaik dari Allah. Responnya selalu sama. Nah, si pengawal ini selalu menemani si raja menjalankan hobinya. Tahu nggak hobi si raja apa? Berburu hewan buas. Itu hobinya. Seperti biasa, di sore hari si raja pun mengajak si bestie pengawal husnudzon untuk berburu hewan buas di pinggir kerajaan. Dan mereka menemukan ada seekor singa sedang melamun. Nampaknya singa jantan ini habis ditinggal menikah oleh singa betina. Dia yang jagain, orang lain yang nikahin. Sakit hati. Ada si singa sedang sakit hati, dia melamun, jadi nggak peduli sama lingkungan sekitar, sehingga si raja mudah membidik dia tanpa dia sadar. Dibidik pakai panah, melesat busur panah si raja, tepat sasaran. Tapi karena ada angin berhembus bergeser sedikit, kena telinga si singa. Singa pun marah melihat si raja. Kenapa marah? Orang lagi sakit hati, pakai dipanah, yang mana cowok lagi. Maka dia pun berlari menerkam siapa? Si raja. Ya, bersyukur si raja punya ilmu bela diri tanpa suci. Bertarunglah si raja dengan si singa. Alhamdulillah karena ilmu bela diri si raja mumpuni, si singa pun pergi. Tapi sebelum singa pergi, singa sempat mencakar jari si raja, dan jari si raja buntung satu, keluar darah dari tangannya. Dan itu terjadi persis di hadapan pengawal husnudzon. Spontan dia bilang apa? Ini yang terbaik dari Allah. Si raja mengamuk. Apa kamu bilang? Raja bilang jarinya dibilang yang terbaik. Kamu senang ya si raja kamu kecelakaan? Jangan-jangan kamu berharap jadi raja yang menggantikanku. Maka dalam keadaan marah, si pengawal dibawa ke kerajaan, dimasukkan ke mana? Ke penjara. Saat si pengawal dimasukkan ke penjara, pengawal bilang apa? Ini yang terbaik dari Allah. Dasar pengawal bodoh, kata si raja. Pindahkan dia ke penjara yang lebih dalam lagi. Dipindahkan ke penjara lebih dalam. Bilang apa? Ini yang Lebih dalam lagi. Sampai dengan orang saudaranya. Kan orang kalau orang yang dimarahi terlihat bahagia kan makin menderita ya. Sampai penjara paling bawah di basement. Singkat cerita, si raja pun diobati, jarinya sembuh kan. Tapi karena si raja manusia bukan pohon kaktus, ya walaupun sembuh nggak tumbuh lagi jarinya. Tapi sembuh. Ya namanya laki-laki, walaupun hobinya pernah mencelakai, diulangi apa tidak? Diulangi. Itulah laki-laki. Laki-laki ini kalau masalah hobi setia, walaupun pernah celaka diulanginya. Hobi laki-laki beda-beda. Ada yang mancing, ada yang merah merpati, ada yang traveling. Kalau hobi perempuan cuma satu, gangguin hobi suami. Ada yang jadi berlaku dia, entah itu pancingnya diumpetin lah, sepatu futsalnya digilangin lah, macam-macam. Namanya laki-laki walaupun pernah mencelakakan si raja pun tetap menjalankan hobinya. Apa hobi si raja? Berburu. Tapi pertanyaannya, kali ini si raja berburu sendirian. Kenapa sendirian? Dari penjara. Karena pengawalnya di penjara. Si raja pun berburu sendirian dan dia memacu kudanya lebih dalam masuk ke dalam hutan. Naas, di dalam hutan ada suku pedalaman kaum jahiliyah yang masih menyembah dewa. Mereka kaum jahiliyah yang suka menangkap para pendatang dari luar hutan, diikat untuk ditumbalkan untuk dewa hutan dengan cara dilempar ke jurang. Dan si raja pun terkena perangkap, diikat dibawa oleh suku pedalaman hutan sambil teriak, ha. Apa teriaknya? Yang mirip ya? Jangan Anda salah satu anggotanya ya. Setelah sampai di tepi jurang, mau diapain si rajanya? Ditumbalkan untuk apa? Dewa hutan ini kaum jahiliyah. Tapi sebelum ditumbalkan dilakukan QC. Apa QC?
quality control. Karena ini persembahan untuk dewa harus sempurna, tidak boleh sembarangan. Maka kepala suku melakukan pemeriksaan. Wajahnya ganteng, cerah ganteng, berewokan, laki banget. Dicek dadanya bidang, perutnya six pack bukan six man. Kakinya jenjang karena rajin olahraga, semua sempurna. Tapi ketika kepala suku mengecek jari jemarinya, ada berapa? 9. Ada 9. Kenapa jadi 4? Ada berapa? 9. Kenapa satunya Bu? Kepala suku pun marah. Wahai anggota suku, lepaskan dia. Dia tidak layak kita persembahkan untuk dewa karena dia cacat. Maka si raja pun diretur. Karena tidak lolos gak jadi ditumbalkan, dilepaskan. Si raja pun lari menuju kerajaan. Dari siapa? Pengawal. Pengawalnya. Ngapain? Bersyukur. Membebaskan kan? Karena ternyata omongannya kan? Mana pengawal husnudon? Maka si raja pun diantarkan ke penjara karena merasa bersalah. Si raja yang membukakan pintu untuk si pengawal. Dibukakan pintu, si pengawal keluar. Bilang apa? Ini yang terbaik. Si raja bilang, iya. I trust you. Aku percaya dengan kalimat itu. Ternyata saat aku tangannya buntung, jarinya kamu bilang yang terbaik, ternyata benar. Maka si raja pun bercerita kisahnya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati si raja. Apa pertanyaannya? Wahai pengawalku, wahai bestiku, ketika kamu bilang jariku buntung itu yang terbaik, aku sudah tahu hikmahnya. Tapi ada pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Kenapa saat aku masukkan kamu ke penjara, kamu bilang yang terbaik? Emang apa enaknya di penjara? Jadi dia yang jadi tumbal. Pelan-pelan. Apa yang terbaik dari dimasukkannya si pengawal ke penjara? Apa yang terbaik? Gak jadi tumbal. Jangan langsung ke situ awalnya dulu. Kalau si pengawal tidak di penjara, berarti si raja berburu sama siapa? Dua-duanya dua-duanya dipersembahkan untuk dewa Ho. Sebelum dilempar ke jurang dilakukan kontrol. Si raja lolos tidak? Karena pengawal. Apakah pengawal tahu yang akan terjadi demikian? Tidak. Yang pengawal husnudon tahu kalau sudah yang terjadi pasti ini yang terbaik. Maka jadilah pengawal husnudon selanjutnya. Apapun yang terjadi, yakinnya Pak? Ini yang terbaik. Dan Anda tuh pendengar yang hebat. Tepuk tangan untuk saya. Kawan-kawan, kita nggak bisa merubah kenyataan yang sudah terjadi, tapi kita bisa merubah respon dari kenyataan yang sudah terjadi. Kita bukan penguasa yang menentukan segalanya. Kita hanya hamba yang lemah tak berdaya. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Jangan nunggu hikmahnya apa, tapi yakini saja bahwa semua yang terjadi pasti ini yang terbaik dari Ulangi. Ini yang terbaik. Kok anakku nggak kayak anak orang ya? Anakku. Ini yang terbaik. Kenapa? Bukankah pahala terbesar itu didapatkan oleh seorang hamba? Tahu nggak dari ibadah apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Satu-satunya ibadah yang Allah berikan pahala tak terbatas cuma satu, yaitu sabar. Ulangi. Dan sabar itu muncul ketika kenyataan jauh dari harapan. Jika semua keinginan yang kita inginkan Allah kabulkan, lantas di mana ujian sabar? Bukankah sabar kita hadirkan saat kenyataan jauh dari harapan? Dan siapa yang bersabar terhadap ujian yang Allah berikan, pahalanya tidak akan terbatas. Dari 5 kita baru bahas berapa? 2. Insya Allah. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 di kesempatan yang Allah akan tentukan di kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf waktu terbatas. Sudah terdengar komandan ngaji setiap masjid pertanda mulai zuhur ya. Dan semoga doa ini bermanfaat. Yang pertama apa? Kelas. Dikasih apa? Jangan berharap kepada manusia. Berharap sama siapa? Pada Allah. Tugas kita apa? Jadi orang tua yang baik. Itu. Cintai anak kita. Hasilnya terserah Allah mau membagaimanakan. Mau dia nurut, kita bersyukur. Dia nggak nurut, kita bersabar. Dua-duanya baik. Siapa kita yang ingin merubah anak, sedangkan anak Nabi Nuh pun tetap tidak beriman. Tapi apakah Nabi Nuh gagal? Tidak, karena Nabi Nuh sudah mengerjakan tugasnya. Tugas kita hanya apa? Mengerjakan tugas kita sebagai orang.
Apapun yang terjadi, serahkan anak kita kepada Allah. Yang kedua apa? Ridha. Terima dengan hati yang lapang. Karena kita gak bisa merubah kenyataan yang sudah terjadi. Mau kita protes, anak kita tetap diam, tidak akan berubah jadi Rafathar. Betul? Anak kita tetap diam dengan segala baik dan buruk. Ada yang di sini profesinya guru nggak? Ada. Bu guru masih aktif bu? Masih. Bu guru senang nggak kalau dapat murid yang nurut? Senang. Dapat murid yang nurut, bilangin dengar, disuruh nurut, senang. Kenapa senang guru? Kenapa? Karena tidak ribet, tidak capek, tidak ribet, nggak ribet, nggak pusing, salah. Yang membuat Anda bahagia kata murid nurut karena Anda punya murid yang nggak nurut. Seandainya semua murid nurut, kata murid nurut jadi biasa. Semua itu ada rasa karena ada perbandingan. Coba ketika Anda menghadapi murid yang nurut, yang Anda ingat siapa? Murid yang nggak nurut. Seandainya semua murid kayak ini, gak kayak yang ono. Jadi kebahagiaan bertemu murid nurut karena ada murid yang gak nurut. Rasa manis hanya terasa manis bagi orang yang pernah merasakan rasa pahit. Jika semua rasa itu manis, maka hilang kenikmatan rasa manis. Di Aceh ada jamu gak? Jamu tahu jamu? Siapa yang suka minum jamu angkat tangan? Jamu ini ya? Jamu galian cincin, sari rapet. Apa rasanya jamu? Pahit. Tapi suka dikasih minuman terakhir tuh. Ada manis. Manis kan? Manis. Kerasa nggak manisnya? Kerasa. Kenapa kerasa banget? Udah pahit. Duluan pahit. Begitu juga kehidupan. Allah berikan rasa pahit bertubi-tubi dalam hidup kita supaya kelak ketika Allah berikan yang manis kita pun merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada kenikmatan rasa manis jika tidak ada rasa pahit yang Allah berikan dalam hidup kita. Makanya pas anak kita disuruh mau tanpa membantah, senang gak? Kenapa senang? Karena gak begitu terus kan? Ada saatnya dia gak mau, ada saatnya dia gak mau. Kalau suami pulang dari luar rumah bawa makanan, senang gak? Senang gak? Tanpa Anda minta, tanpa Anda pesenin, tiba-tiba dia pulang bawa makanan, senang tidak bu? Kenapa senang? Karena gak tiap hari begitu. Bu, kalau Anda suaminya pulang bawa martabak, senang gak? Senang, tapi ada loh jangan salah. Tiap hari suami bawa martabak tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Suaminya tentang martabak. Artinya apa? Kebahagiaan itu jika jarang. Maka ada satu istilah, kathratul misas tumitul ihsas. Sesuatu yang sering menghilangkan kenikmatan. Maka beginilah kehidupan. Ada masalah, ada hujan, ada panas. Biar semuanya menjadi perbandingan. Ada orang baik, ada orang jahat. Biar pas ketemu orang baik kita bahagia. Ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Pas ketemu yang nurut kita bahagia. Ada pahit, ada manis. Biar apa? Biar pas ketemu yang manis kita bersyukur. Nah kawan-kawan, yuk temani titipan Allah dengan hati yang ikhlas dan ridho. 3, 4, 5. Karena belum kita bahas. Insya Allah. Perlu dilanjut atau tidak usah kira-kira? Perlu dilanjut? Perlu. Selesaikan? Sebutkan aja. Sengaja tidak saya sebutkan supaya menjadi sumber kenikmatan jika suatu hari Allah izinkan saya ketemu. Bukankah penundaan adalah cara Allah menambah kenikmatan? Itu tidak. Penasaran rumah. Penundaan adalah cara Allah menambah kenikmatan. Serius, jamaah haji di tahun 2015 itu terjadi terlambatnya catering. Ramai semua orang. Kenapa? Kelaparan orang. Bahkan siang biasa sebelum zuhur sudah sampai, jam 3 belum sampai, dan asar baru sampai. Tahu apa yang terjadi? Ketika makanan datang pas azan asar, seluruh jamaah haji bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih dalam Pak. Lebih bahagia, benar ya? Padahal kemarin dia dapat makan siang nggak dapat, tapi on time. Karena on time jadi biasa. Jadi penundaan adalah cara Allah menambah. Suami biasa pulang jam berapa?
jam 5 sore, tiap hari pulang. Suatu hari suami Anda ditunda pulangnya sama Allah, dibuat hilang 2 bulan. Nyari nggak? Nyari. Sedih nggak? Sedih. Pas setelah 2 bulan dia baru pulang, Anda bilang apa? Padahal suaminya sama nggak sama suami yang dulu? Beda. Penundaan adalah cara Allah menambah. Itulah kenapa saya tunda pembahasan nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai waktu yang Allah ridhoi saya hadir. Supaya jadi wasilah saya bisa hadir lagi. Amin. Silakan usul ketua PKMT supaya kalau ada pengajian tinggal saya. Ya. Amin ya Rabbal. Karena saya bahagia banget datang di tanah Aceh ini, masya Allah, berkah banget Aceh itu. Sampai pramugari pun jadi sopan ketika di pesawat ketika landing di Aceh. Masya Allah.